Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Nah, di video ini kita akan menyajikan alur cerita Boruto berdasarkan beberapa teori, manga, dan spekulasi. Kemudian kita susun menjadi sebuah rangkuman cerita agar kalian dapat menikmati videonya dengan seksama. Disclaimer ya, ini hanyalah teori fanfiction untuk Boruto lovers nih, karena animenya itu masih hiatus dan manganya itu tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi mari kita lanjutkan alur ceritanya. By the way sob, karena ini berkelanjutan biar gak miss nih, tonton dulu video kita sebelumnya yang ini ya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya. Boruto episode 297 bagian ke-10 ini adalah kekalahan Eigo Jubi Jura. Kembali ke pertarungan yang melelahkan baik Kawaki dan juga Borushiki nih. Mereka sudah sama-sama menggunakan kemampuan karma, bahkan Boruto sendiri sudah menggunakan ultimate Borushiki yang dibantu Momoshiki nih. Pertarungan terus berlangsung menambah intensitas yang sangat seru di antara mereka. Setelah serangan dari monster golem raksasa itu membuat Jura sebenarnya itu sampai kerepotan sebelumnya, dia bahkan sangat tertekan. Dimulai dari kekuatan yang terus saja terkuras itu karena Borushiki desaknya. Di sini memang kontribusi yang dilakukan Momo itu patut diapresiasi nih, karena membuat Boruto sendiri mampu melakukan hal-hal gila yang bahkan Kawaki sendiri itu takjub akan evolusi Borushiki. Sebenarnya Jura sendiri sempat melakukan meditasi dan sesuatu seperti bercahaya dari balik punggungnya itu muncul. Namun Momo mengetahui lebih dulu nih, jika kekuatan Jubi yang diserap setelah para Sumeyaka yang diserap 3 tahunan itu akan kembali membuat Jura itu menggelora. Nah, sebelum hal itu mencapai puncaknya, Kawaki dan Borushiki itu secara bergantian membabi buta menyerang dari segala sisi, membuat Jura itu tampak kelelahan dalam pertarungan itu. Ya, yang hampir pingsan itu tiba-tiba panel itu langsung flashback nih kembali pada momen dia masih berada di markas mereka bersama Eigo Jubi yang lain. Nah, di sana tuh Jura mengingat bahwa keingintahuannya yang besar itu dia sempat berkata pada para rekannya, dunia itu memang aneh dan pengetahuan ini justru makin membuatku bingung. Banyak pertanyaan yang muncul malahan tidak aku mengerti sama sekali. Semakin banyak aku membaca, semakin banyak pula ketidaktahuanku. Aku tak bisa menemukan jawaban atas pertanyaanku ini. Dalam buku manapun di sini, aku tetap harus menemukan targetku, Uzumaki Naruto. Dari setumpuk buku itu, salah satu yang sepertinya digambarkan dan cukup jelas ya adalah tentang buku dunia shinobi sejarah masa lalu. Jura itu tak mengerti tentang dunia shinobi sendiri, teman-teman. Makanya dia itu ingin segera menemui Naruto yang berada di Konoha sendiri. Sebelum perjalanan itu, dia sempat ditanyai oleh Hidari, apa kau yakin Jura Naruto itu ada di Konoha dan kita harus ke sana? Ya, kita harus segera ke sana, jawab Jura dengan tegas. Mereka kemudian berangkat bersama dan Jura membuka teknik portal dimensinya. Jura dan para Eigo Jubi itu hanya berpatokan dengan hubungan-hubungan target Eigo Jubi itu sendiri. Namun dia merasa kesulitan sekarang ini karena pertempuran melelahkan ini dia langsung berhadapan dengan 2 Otsutsuki. Mata Jura itu terpejam nih dan dia diam sejenak dalam alam bawah sadarnya itu. Nah, di balik diamnya itu Jura itu tak merasakan bahwa Borushiki dan Kawaki itu menyerangnya dengan membabi buta. Kenapa mereka masih melakukan itu? Ya karena Jura itu masih memiliki sedikit barir pelindung pada tubuhnya itu, teman-teman. Serangan Borushiki dan Kawaki itu memang diarahkan hingga Jura itu benar-benar lemas tak berdaya loh. Jura tak merasakan apa yang terjadi karena dia itu ternyata pingsan. Momoshiki kemudian berkata, "Woi Boruto, hentikan soal perbincangan kita yang itu. Lihatlah itu, Jura dia telah berdiam diri. Sepertinya dia telah kehilangan semua kesadarannya. Dia benar-benar sudah kalah sekarang ini." Kawaki yang masih berjaga-jaga, jangan-jangan dia bangkit lagi seperti tadi. Dia kemudian meledakkan lagi serangan menggunakan karmanya dari atas itu dan dia sadar, dia beneran sudah kalah. Pertarungan panjang ini benar-benar menguras tenagaku. Begitu yang dikatakan Kawaki. Borushiki dan Kawaki yang mendekat bersama, dia Boruto kemudian menggunakan semacam rantai atau segel untuk menangkap Jura yang pingsan itu. Mereka itu berhasil melakukannya, bahkan tim Anbu yang ada di bawah itu melihat secara langsung dan melaporkan pada Sai Taicho, lapor lagi. Sepertinya Jura sudah berhasil dikalahkan Boruto di sini. Dia sudah terlihat tak berdaya dan dia sudah tersegel oleh Boruto Kawaki. Maaf, sepertinya itu bukan Boruto, tetapi mode monsternya tadi Borushiki. Saya kemudian menjawabnya cepat. Oke, terima kasih. Nah, tanpa basa-basi saya itu langsung menghubungi Hokage ke-8. Shikamaru, Kawaki dan Boruto kabarnya sudah mengalahkan Jura. Shikamaru yang mendengar itu tak langsung bergembira hati nih. Dia itu malah skeptis dengan semua itu. Apakah itu tipuan?
Shikamaru kemudian menanyakan lagi pada Sai, bagaimana dengan pertarungan di area kedua dan keempat sendiri? Saya masih menambahkan, untuk pertarungan Sarada Mitsuki melawan Eigo Jubi dari mereka masih berlangsung sengit. Malahan Sarada Mitsuki terus saja terdesak oleh Eigo Jubi yang mirip Sasuke itu. Para Anbuku tak diharuskan membantu, mereka aku tugaskan untuk mengawasi saja. Sementara itu untuk pertarungan keempat antara Konohamaru dan tim putra Mushikadai, di sana juga ada Inojin Chocho juga. Pertarungan itu sebenarnya membuat Konohamaru terkunci dan dia terdesak oleh Matsuri. Itu semuanya terjadi karena memikirkan apakah membunuhnya akan membunuh Moegi, teman terdekatnya itu juga. Itulah yang awalnya Konohamaru pikirkan. Tapi kau tahu Shikamaru, tim Anbu terkejut tiba-tiba Himawari itu masuk dalam area pertempuran. Apa? Jawab Shikamaru yang kaget nih. Bagaimana bisa Hima berada di sana? Gawat, para Anbu cepat beri perlindungan untuk Himawari apapun yang terjadi. Nah, saya kemudian melanjutkan. Tenang dulu Shikamaru, aku sendiri bahkan juga tak menyangka. Menurut laporan dari tim Anbuku, serangan Himawari pada Matsuri sempat membuatnya kesakitan. Dia bahkan memandangi dan menanyakan siapa sebenarnya Himawari ini, karena dia merasakan aura yang mengerikan serta kekuatan besar masih tersimpan. Nah, Shikamaru yang mendengar itu langsung membatin nih. Naruto ya, apakah dari para keturunan Chakra Kurama itu mengalir pada Himawari dan Kawaki? Maksudku Boruto. Jika Hima memang memilikinya, itu akan menjadi hal yang rumit karena Eigo Jubi pasti akan mengincarnya karena cakra dia sangat besar dan menarik itu. Saya kemudian berkata lagi, bagaimana Shikamaru? Keputusannya sebagai Hokage ke-8 diperlukan sekarang ini. Apakah aku dan para Anbu harus turun membantu? Di area mana engkau mengutusnya? Shikamaru kemudian berkata, aku sebenarnya lebih khawatir pada area 1 di antara pertarungan Borushiki Kawaki menghadapi Jura itu. Kenapa aku berkata seperti ini? Karena dari data yang kupertimbangkan, area di Wahidari sangat menguasai pertarungan. Di area 4 pun Matsuri masih mengungguli Konohamaru. Ino Shikacho bahkan dengan kedatangan Himawari. Sementara itu Bug juga masih bertahan dari serangan-serangan yang dilancarkan Diamond. Aku berpikiran lain, apakah Eigo Jubi Jura itu benar-benar kalah? Apakah dia sedang berpura-pura dan akan membangkitkan sesuatu lagi? Aku berkata seperti ini dari data yang kuamati. Jura ini dianggap pemimpin mereka dan mestinya dia punya kekuatan dan keunikan yang berbeda dibandingkan ketiga Eigo Jubi lain tersebut. Sekarang aku memutuskan untuk minta tolong padamu untuk kau juga melihat langsung pertarungan di area pertama. Saya kemudian menjawab, Roger Shikamaru. Nah, dari pertarungan itu tadi Shikamaru tuh berpikiran keras nih. Sial, ini akan jadi rumit. Hati-hati Boruto. Scene berpindah lagi nih, kita melihat bahwa mereka telah menyeret Jura dengan sebuah rantai seperti kekuatan Boruto or Momoshiki sendiri. Mereka menganggap bahwa dengan Eigo Jubi Jura yang sudah kalah itu akan menjadi pukulan telak bagi para Eigo Jubi yang lainnya, dan keduanya akan mempertontonkannya nih. Tetapi di momen yang sama, dalam dimensi pikiran Boruto itu dia sedang adu mulut dengan Momoshiki, teman-teman. Cepat kau tidurlah Otsutsuki, aku akan ambil kembali kesadaran tubuh ini. Mau menjawab, lakukan saja jika kau bisa. Tapi setidaknya dengan aku masih tersadar di sini, tubuhmu akan punya peluang sadar lebih dulu jika ada kejadian yang tak diinginkan muncul lagi. Dan episode ini selesai. Apakah Jura sudah benar-benar kalah? Tapi kenapa tampak dari jari tangan kanannya itu bergerak? Wow, itu sungguh tak disadari oleh Borushiki dan Kawaki lo awalnya. Tetapi Momoshiki dia merasakan sesuatu. So, terima kasih ya teman-teman telah menonton Boruto episode 297 bagian ke-10 ini, kekalahan Jura dan juga anomali yang terjadi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya, agar terus berkembang sehingga kita selalu antusias memberikan alur Boruto paling menggelora, tentunya di channel fans teori favorit kalian, Saga to Blue Vortex. Oke, have a nice day nakama, see you next time, and salam shinobi.